ini aku nggak sendirian, aku ditemani bersama teman aku. Halo, aku Dwi. Oke, kali ini aku ingin berbagi cerita buat kalian semua, terutama cerita dari teman aku tentang bagaimana sih suka dan duka dia selama dia bergabung di dalam tim COVID-19. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, kita langsung aja bertanya sama teman aku Dwi, gimana suka dan duka dia selama dia masuk ke dalam tim COVID. Suka duka apa duka dulu nih? Eh, Suka apa duka dulu? di mana-mana ya sakit-sakit dahulu baru bersenang-senang. Oke. Jadi aku tanya dukanya dulu aja deh. Oke. Kalau duka sih nggak bisa ketemu orang tua. Itu aja. Kalau aku nggak bisa ketemu orang tua, nggak bisa kumpul sama keluarga. Oke. Karena kita kan karena pekerjaan kita memang beresiko. Oke. Jadi kami diasramakan. Jadi selama kami bekerja di tim COVID, kami tidak diizinkan untuk pulang. Oke. Kalaupun seandainya mau pulang, kita harus karantina dulu sekitar 2 minggu, sekitar 14 hari. 14 hari. Iya. Terus dinyatakan, kalau sudah dinyatakan orang benar sehat, baru boleh pulang. Gitu. Iya. Nah, gimana sama tetangga-tetangga, teman-teman? Itu biasanya kena dampaknya itu orang tua kita bisa dijauhi karena anaknya sebagai perawat ikut menangani pasien COVID-19. Kalau orang tua aku sendiri, dari pandangan orang tua aku, Oke. waktu aku ikut tim COVID, agak sedih sih sebenarnya. Kayak gimana ya, rela nggak rela, tapi pas tahu anaknya pengen ikut, bangga juga kayak gitu loh. Jadi Oke. ya 50-50 lah. Memang namanya orang tua kan pasti sedih, tapi Oke. juga bangga sama kita. Ya. Kalau untuk teman-temanku, malah teman-temanku mendukung banget. Oke. Dia jadi mereka kayak gimana ya, semangat ya tetap jaga kesehatan, misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi seneng sih, aku seneng. Oke, jadi intinya banyak dukungan. Iya, banyak dukungan. Iya, dan tetangga nggak masalah, keluarga Nggak. nggak masalah. Iya. Jadi menjalaninya itu sudah plong gitu ya. Iya. Oke, nah aku mau tanya, kan ini kan kalian kerja di rumah sakit kan, di ruang isolasi khususnya. Itu gimana cara kamu untuk mengantisipasi biar kamu itu nggak ketular dan nggak kontak langsung ke pasien? Nah, itu kamu bisa nggak ceritain gimana? Yang pasti sebelum kita melakukan tindakan, sebelum kita berinteraksi sama pasien, kita punya yang namanya standar operational procedure. Setiap kita kerja di rumah sakit itu pasti selalu ada. Yang pasti, yang paling penting adalah pakai alat pelindung diri. Oke. Alat pelindung diri yang kami pakai, mungkin orang-orang sudah tahu gimana bentuknya alat pelindung dirinya. Kita pakai baju yang kayak astronot yang warna Oke. putih, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Yang tertutup semua itu ya. tertutup semua, terus pakai kacamata Google, pakai masker N95. Itu aja nggak cuma masker N95 aja loh ya, jadi kita juga ngelapisin pakai masker Oke. medis biasa. Terus pakai sepatu boot juga. Jadi tuh benar-benar tertutup ya, tanpa nggak boleh celah ada celah ya. sedikit pun. Oke. Ya. Buat kalian yang nggak tahu kayak gitu, mereka ini sebenarnya di rumah sakit itu udah dilindungi. Jadi kalian kalau mau ketemu perawat Ya. itu jangan dijauhin gitu. Oke, memang kita harus jaga jarak, itu pasti. Nah, tapi nggak seperti itu. Perawat juga takut gitu ya, di dalam takut juga tertular karena kan langsung kontak gitu kan. Nah, jadi buat kalian please tolong jangan jauhin tenaga medis. Iya, kan sama-sama manusia, sama-sama juga ngerasain gimana kayak gitu kalau nggak ada dukungan sama sekali dari orang-orang luar, dari ya terutama ada juga keluarga ya yang keluarga yang menjauhkan agak gitu. Nah, ini pertanyaan yang menggelitik di telinga aku, yang banyak orang bilang kayak gini, masuk ke tim COVID lumayan nih, duitnya banyak, gajinya banyak. Itu benar nggak sih?
Jujur aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu. Ya. Kalau ngomongin berapa aku nggak tahu. Ya. Memang kita diapresiasi aja sih. Kalau aku bisa bilang itu sebagai tanda apresiasi. Tapi sejujurnya kalau aku sendiri pribadi, aku masuk bukan karena itu. Aku masuk tim COVID bukan karena itu. Aku nggak munafik, aku manusia biasa. Kita hidup butuh uang emang. Tapi jujur itu bagiku hal yang kesekian kali. Apalagi tentang pandemik ini kan. Memang apa ya? Aku berpikir itu karena aku punya skill, aku punya kemampuan. Buat apa sih aku hanya berdiam diri aja gitu. Ya. Aku juga mau ikut di situ gitu. Aku juga mau bantu orang untuk sembuh gitu. Oke. Jadi motivasinya itu ya sebenarnya pengen membantu teman sejawat. Gimana rasanya sesama teman sejawat, sesama profesi, pengen banget terjun untuk membantu. Itu intinya ya. Bukan hanya semata-mata hanya karena materi itu. Memang sih manusia nggak munafik. Tapi kalau dipikir juga ngapain bertaruh nyawa dengan ya gaji misalnya sekian juta atau berapa kayak gitu. Itu kan kalau materi itu nggak bisa nebus gitu, nebus nyawa tuh nggak bisa kayak gitu. Kalau dukanya tadi udah tuh ya. Nah sekarang sukanya. Kalau menurut aku sih kayaknya nggak ada sukanya ya, dukanya terus deh kayaknya. Nah kalau menurut teman aku Dwi itu apa sih sukanya? Sukanya, aku masuk satu tim. Jadi satu tim pasti orangnya banyak. Nah aku ketemu teman-teman baru. Ya pasti. Aku bahkan belum pernah kenal sama mereka. Jadi aku ketemu sama teman-teman baru. Seru sih, jadi bisa nambah teman. Selain itu bukan cuma teman sesama tenaga medis, tapi juga pasien itu malah jadi temennya kita kayak gitu loh. Jadi kita malah makin nambah teman. Kayak gimana ya? Kayak kita memotivasi teman kita sendiri untuk sembuh. Jadi kita membantu teman kita sendiri untuk sembuh gitu loh. Itu seneng banget, terutama kalau misalnya ada teman pasien kita yang udah sembuh. Aduh, itu rasanya bener-bener nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu seneng banget. Bahagia banget ya. Saya seneng banget terus itu. Ya Allah, kita bantuin orang untuk sembuh gitu loh. Akhirnya mereka pulang dengan sehat walafiat, dengan hanya bilang terima kasih aja tuh udah rasanya aduh nggak bisa dibayangin. Jadi perjuangan tuh nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Benar banget. Nah, oke, itu suka dan duka yang diceritakan, yang dibagikan sama teman aku Dwi. Nah, sekarang aku mau dengar nih pesan-pesan buat teman-teman semua yang terutama yang masih bandel, yang belum tahu bahayanya virus corona itu seperti apa. Dwi bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman semua gimana? Yang pasti ikutin aturan yang diberi tahukan oleh pemerintah. Memang semua orang pengen kumpul sama keluarga, pengen mudik kayak gitu. Tapi kami yang di tim COVID juga pengen pulang, pengen kumpul sama keluarga tapi nggak bisa karena kami ingin membantu orang, teman-teman kita yang terkena COVID sembuh gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih sehat, yang masih di luar sana, tolong kurangin jalan-jalan di luarnya, tolong kurangin nongkrong-nongkrongnya. Terus boleh keluar rumah tapi kalau benar-benar emang penting banget tuh baru boleh keluar rumah. Jangan lupa juga selalu pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan yang rajin. Habis keluar dari rumah lebih bagus lagi kalau misalnya langsung mandi, itu lebih bagus banget itu. Jadi langsung bersih gitu. Jadi itu mencegah penularan. Karena kita nggak tahu kita di luar itu berjumpa dengan siapa aja. Kita nggak tahu tiba-tiba kesentuh atau kepegang apapun benda-benda yang berada di luar tiba-tiba tertular atau gimana kayak gitu. Nah teman-teman, aku juga pernah dengar loh Dwi, kalau katanya merokok itu ada sangkut pautnya loh dengan virus corona. Apa sih sangkut pautnya? Ya aku pernah sih baca artikel dari WHO yang mengatakan kalau perokok berat itu memang sangat berisiko banget untuk tertular virus COVID. Soalnya kan secara otomatis kan paru-parunya sudah tidak sehat. Nah, saat virus itu masuk dalam tubuh, masuk ke saluran pernafasan, dia akan membantu melanjutkan pekerjaannya, merusak paru-paru itu gitu. Jadi ya bisa dibayangkan sendiri kayak gimana kan.
ngerinya aja gitu. Jadi itu hanya Tuhan aja yang tahu. Oke, jadi buat kalian yang perokok lebih baik dikurangin gitu. Kalau bisa di stopin. Apalagi sekarang pandemi virus corona ini lagi mewabah banget, merebak banget. Pokoknya kayak sistem ekonomi maju pesat. Kayak gitu ya. Jadi buat kalian sayangi diri kalian kayak gitu ya. Kalau kalian sayang diri kalian, keluarga kalian, jadi kalian harus ubah pola hidup kalian menjadi pola hidup yang sehat. Nah, kalau untuk mendongkrak sistem imun tubuh itu gimana? Ada nggak solusi ataupun caranya bagaimana biar kita bisa terus tetap fit meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini? Yang pasti jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu olahraga yang cukup. Olahraga nggak perlu keluar rumah juga bisa, di rumah juga bisa kok olahraga. Olahraga yang cukup, makan makanan yang bergizi, terus makan buah dan sayur yang pasti. Ya, makan makanan bergizi, terus bisa juga ditambahin dengan suplemen. Ya lebih praktis, supaya lebih praktis sih gitu. Itu juga bisa membantu. Oke. Nah, kalau suplemennya yang bagus tuh apa sih? Oh, kalau aku suka minum ester sih, soalnya vitamin C-nya itu aman buat lambung. Aku kan juga punya mah, jadi aku minum itu tuh aman-aman aja gitu loh buat lambungku. Terus juga vitamin C-nya nggak terlalu tinggi dosisnya. Dan selain itu ada plusnya. Apa tuh plusnya? Bisa bikin kulit halus. Jujur ya, aku baru tahu kalau ester C itu memang ada plusnya, bisa membuat kulit cerah atau gimana gitu. Iya, bisa bikin kulit cerah, terus juga penyembuhan luka di kulit. Kalau misalnya ada luka gitu itu bisa cepet sembuh loh. Oke. Nah, itu info yang baru buat aku ya, karena aku memang juga pengkonsumsi ester C. Oke deh. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita yang dibagikan sama teman aku Dwi. Semoga bermanfaat buat kalian semua. So, buat kalian yang belum subscribe